Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa share agar bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu yang lagi hot-hotnya, ya, yaitu isu tentang Net 89. Oke, simak sesaat lagi. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang berita heboh yang muncul ya. Kalau kita lihat ketik di Google ya, Net 89 dibekukan ya. Net 89 tidak bisa WD, berhenti beroperasi, dibekukan, ditutup dan disegel. Tidak bisa WD, Bapepti blokir, ini kata PT SMI, polemik robot trading. Net 89 tutup dan tidak bisa WD. Nah, ini berita yang sangat menghebohkan ya. Jadi makanya saya langsung bergegas untuk membuat konten tentang ini. Ya, robot trading Net 89 tutup dibekukan, tidak bisa WD, dicatut investasi bodong, ya, 21 Mei. Ini pada saat bulan Mei 2021, kemudian siaran pers SWI, ya, dan seterusnya, ya. Oke, jadi ini saya dapat beberapa berita ya tentang Net 89. Net 89 tutup disegel. Kenapa tidak bisa WD? Scam? Ya, Net 89 tutup dan disegel. Ternyata tidak bisa WD. Beberapa waktu belakangan ya ini. Apa itu robot trading? Robot trading Net 89 disebut dengan sebutan Smart Xbox. Sebuah robot trading forex ternama dan cukup populer bagi masyarakat. Pihak pengembang adalah PT SMI. PT SMI adalah pihak pengembangnya PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Hanya saja agar bisa mendapatkan robot trading harus membeli e-book. Ya. Apa benar Net 89 telah disegel dan berhenti beroperasi? Ya, kita lihat saja. Kabar mengenai Net 89 berhenti beroperasi memang sudah terbukti benar. Ya. Hal itu sesuai dengan pernyataan pihak developer PT Symbiotic Multitalenta. Apakah robot trading Net 89 tutup dan tidak bisa WD? Para pengguna robot trading tentunya akan khawatir mengenai kabar ini. Namun kami sarankan untuk tetap tenang, tidak perlu risau karena status penonaktifan hanya sementara waktu. Bukan berarti disegel atau ditutup selamanya. Pada saat robot trading ini nonaktif, tidak bisa melakukan transaksi apapun, baik melakukan deposit maupun melakukan penarikan saldo. Nah, ini agak aneh menurut saya. Kenapa kita tidak bisa melakukan penarikan saldo? Ya, sebentar saya akan jelaskan ya dari skema segitiganya. Saya namakan itu skema segitiga, nanti sebentar kita akan bahas lebih jelas ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah berita tentang Net 89. Net 89 bikin heboh dunia trading. Bagaimana izinnya? Ya, ternyata dia di bawah Kementerian Perdagangan ya. Nah, dalam dunia trading forex merupakan sebuah software. Jadi PT SMI ini mereka adalah perusahaan penjualan langsung yang hanya menjual produk berupa e-book dan software EA. Jadi dia hanya menjual software EA. Ya. Menjual software EA, ya, bukan mengelola dana. Nah, itu harus dibedakan. Menjual software EA. Mereka menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan ya. Ini saya bukan ahli hukum ya, sobat traders. Saya adalah pakar broker forex. Jadi di sini harus memang orang ahli hukum yang mengetahui seperti ini. Ya. Ya, tapi ini adalah salah satu berita yang cukup heboh. Ya, kegaduhan itu membuat CEO Multitalenta Andreas buka suara dengan memberikan keterangan ya. Oke, ini sudah cukup heboh dan kabarnya juga yang saya dengar itu dana sudah bukan lagi miliaran di sini, tapi sudah mencapai triliun ya, karena sudah jalan 2 tahun. Jadi makanya ini tergolong sangat heboh. Oke, ini adalah salah satu berita yang saya dapat juga ya. Ini langsung diumumkan oleh PT SMI. Dear all member, mengingat banyaknya platform trading ilegal yang bermasalah dan scam akhir-akhir ini yang secara tidak langsung berdampak dengan semakin tegasnya regulasi pemerintah. Oleh sebab itu, perusahaan mendukung program pemerintah dengan sukarela menghentikan semua kegiatan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, sesuai dengan regulasi pemerintah. Menghentikan semua aktivitas trading, deposit baru sambil menyiapkan platform yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, ini menarik.
Apakah dia bisa menyiapkan platform yang sesuai dengan regulasi pemerintah? Karena selama ini Net89 itu menggunakan Max Global, Centrate, dan Global Premier. Nah, semua itu menggunakan broker luar. Platformnya apa? Platformnya adalah MetaTrader 4. Banyak broker lokal yang menggunakan MetaTrader 4. Nah, ini yang menurut regulasi pemerintah, dia harus menggunakan broker lokal. Apakah dia sanggup untuk menyediakan broker lokal? Ya, ini menarik. Semua dana dipastikan aman dan semua member tidak perlu cemas. Mekanisme penarikan dana dari nasabah dari broker akan diinfokan dalam waktu 1 minggu ke depan. Informasi resmi hanya berasal dari info official perusahaan. Ya, jadi ini katanya penarikan itu akan diinfokan dalam waktu 1 minggu ke depan. Nah, kemudian ada lagi berita yang kedua, yaitu surat panggilan kepolisian. Nah, surat panggilan kepolisian kepada saudara Reza Syahrani, ya, datang menemui penyidik. Ini dipanggil untuk dengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana bidang perdagangan terkait mata uang atau pemalsuan uang, tindak pidana transfer dana, perbankan, manipulasi data secara elektronik (ITE), ya. Perbuatan curang tindak pidana pencucian uang yang terjadi sekitar tahun 2017. Jadi sudah dari 2017 sampai sekarang di seluruh Indonesia. Diduga dilakukan oleh PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Ya, komisarisnya adalah Andreas Andrianto, ya. Kemudian sebagaimana dimaksud ini perubahan atas undang-undang, ya, dan seterusnya tindak pidana. Ya, dia akan dipanggil sebagai saksi. Tetapi apakah dia akan seterusnya sebagai saksi, ya belum tentu. Kalau misalnya ternyata panggilannya ini dia tidak bisa menjawab dengan baik, ya maka tentu saja dia bisa malah menjadi bumerang, ya, malah menjadi bumerang untuk menjadi sebaliknya, ya seperti itu. Nah, ini suatu berita yang sangat-sangat menghebohkan karena kita tahu sendiri bahwa Net89 itu sudah berjalan lebih dari 2 tahun, ya, ini sudah memasuki tahun ketiga. Jadi ya kita lihat saja kelanjutannya nanti seperti apa ke depannya. Dan berikut ini adalah pernyataan resmi dari CEO-nya, ya, pernyataan resmi dari CEO-nya langsung. Oke, berikut adalah video dari CEO-nya Net89, ya. Kita akan komentari bersama. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman dan sahabat Net89. Selamat siang leader-leader yang kita cintai. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini saya hadir untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, baik leader, member, investor, dan lain sebagainya. Saat ini semua orang sedang bertanya-tanya, terutama dengan banyaknya berita di luaran sana mengenai apa yang terjadi di Net89. Jadi pertanyaan utamanya kan, apa sih yang terjadi di Net89? Jadi saat ini kita memang sedang mendukung program dari pemerintah, di mana dengan banyaknya kita bilang investasi-investasi bodong yang tidak jelas, maraknya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan robot trading, investasi forex, dan lain sebagainya. Maka saat ini kita berusaha memenuhi semua aturan-aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Tentunya ini amat sangat diperlukan supaya bisnis kita bisa berjalan dengan bagus di depan. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui juga dan pertimbangkan adalah bahwa kita perusahaan yang aman, kita perusahaan besar, kita punya aset di mana-mana dengan jumlah yang luar biasa besar. Jadi teman-teman tidak perlu panik. Berita di luaran itu biasa. Semua orang punya persepsi sendiri, itu biasa. Tetapi yang kita sudah tunjukkan selama ini, komitmen kita selama ini, itu bisa dipegang. Jadi, supaya teman-teman tidak panik, kantor tetap akan beroperasional seperti biasa. Saya masih di Jakarta, teman-teman yang mau ketemu juga bisa dengan mudah gampang datang ke kantor. Jadi, nggak perlu cemas lagi mengenai
keamanan dana, dan lain-lain. Itu yang bisa kita sampaikan saat ini. Semuanya ada proses? Iya, semuanya pasti perlu proses. Semuanya ada waktu yang dibutuhkan? Oh, tentu, itu pasti. Pasti akan ada waktu yang dibutuhkan. Tetapi selama berproses ini kita akan lakukan yang terbaik untuk mulai proses pengembalian dana dari nasabah. Selain itu, kemarin kita sudah bicarakan juga mengenai mekanismenya dan lain sebagainya, dan itu akan kita umumkan dalam waktu dekat ini. Nah, teman-teman, ini pesan saya. Jangan sampai teman-teman membuat berita sendiri, membuat persepsi sendiri. Berita yang asli, berita yang dapat dipercaya, akan kita sampaikan dan selalu kita sampaikan melalui website kita. Jadi itu harap diikuti, itu harap diterjemahkan dengan benar, gitu ya. Jadi teman-teman jangan membuat persepsi sendiri, berita sendiri, yang akhirnya akan menambah kerusuhan suasana, membingungkan semua orang, dan akhirnya membuat panik para member-member. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sukses selalu bersama Net 89. Oke, menarik di situ ya bahwa katanya dana akan segera diproses dan dia mengikuti regulasi pemerintah. Nah, sekarang apakah Net 89 ini akan sanggup untuk mengikuti regulasi pemerintah? Ya, kita akan menarik untuk ditunggu ya, menarik untuk ditunggu. Dan tentunya kalau ingin mengikuti regulasi pemerintah, maka semua dana yang ada itu di broker luarnya harus dikembalikan semuanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua dana ini bisa dikembalikan? Nah, itu akan jadi tanda tanya besar, ya. Karena kalau misalnya memang dananya semua bisa dikembalikan, ya berarti saya apresiasi yang setinggi-tingginya buat Net 89 bahwa apa yang dikatakan selama ini ya tentang Net 89 ya di luar sana itu semuanya hoax. Bahwa Net 89 memang adalah murni real trader. Tetapi kalau dana nasabah tidak bisa dikembalikan, ya itu akan menjadi suatu tanda tanya besar. Ya, apakah memang Net 89 ini adalah sebuah perusahaan yang memang real trader atau bukan? Ya, seperti itu. Oke, berikut saya akan jelaskan bagaimana itu dengan skema segitiga yang saya maksud tadi. Oke, jadi inilah skema segitiga yang saya maksudkan, ya. Skema segitiga yang saya maksudkan ini seperti ini, di mana di sini ada broker, MLM, dan robot. Nah, jadi apa yang menjadi alasan bahwa sebuah perusahaan robot MLM itu tidak bisa menarik dananya? Nah, sekarang begini, dana Anda taruh ke broker, oke? Kemudian MLM ini adalah perusahaan penyedianya, ya, perusahaan yang menjual, yang mencari jaringan. Ini namanya MLM. Sedangkan robot ini adalah bagian dapurnya, robot yang digunakan. Nah, permasalahannya sekarang begini. Semua dana Anda transfer ke broker. Nah, sedangkan MLM ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan broker. Robot adalah perusahaan yang bekerja sama dengan MLM. Ya, robot adalah perusahaan yang bekerja sama dengan MLM. Nah, permasalahannya sekarang, bagaimana dengan PT SMI? Ya, kita lihat, broker yang digunakan adalah Max Global. Ini adalah broker luar. Nah, sedangkan MLM-nya di sini adalah PT SMI. Kemudian robotnya adalah robot SmartX. Pada saat ini bermasalah, MLM-nya bermasalah, kenapa kita tidak bisa menarik dana? Padahal brokernya adalah broker luar. Ibarat saya misalnya begini, saya juga menjual robot. Ya, saya menjual robot, kemudian misalnya saya bekerja sama dengan PT SMI. Ya, nah, saya menjual robot, ini adalah PT SMI. Pada saat PT-nya bermasalah, ya berarti orang tinggal menarik dana dari broker. Oke, orang tinggal menarik dana dari broker.
Nah, sementara saya sebagai robot, ya berarti robot saya otomatis tidak bisa beroperasi karena ini bermasalah. Jadi, saya tidak bisa menjalin kerjasama dengan ini. Nah, tetapi dananya orang kan ada di broker. Kenapa pada saat MLM-nya bermasalah, dananya juga harus dibekukan. Tidak bisa depo dan tidak bisa WD. Nah, itu jelas menjadi suatu tanda tanya besar. Ya, suatu tanda tanya besar. Karena pada saat ini, kalau misalnya memang MLM-nya di sini bermasalah, berarti MLM-nya saja yang bermasalah. Robotnya dengan brokernya kan harusnya baik-baik saja. Nah, pada saat MLM-nya bermasalah, berarti orang tinggal menarik dana dari broker. Ya, seperti itu. Lain cerita jika broker, MLM, dan robot ini adalah orang yang sama. Nah, kalau orang yang sama, berarti otomatis semua dana ini akan terkumpul, robotnya juga adalah milik dia sendiri, MLM-nya juga adalah milik dia sendiri. Jadi pada saat semua bermasalah, MLM-nya bermasalah, maka semua akan menjadi bermasalah. Karena ternyata semua adalah satu pemilik. Nah, apakah PT SMI itu mempunyai broker sendiri yang namanya Max Global? Ataukah robotnya itu adalah robot milik sendiri? Ya, kita tidak tahu. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tetapi untuk memilih robot yang benar, ya harap sobat trader ini melihat skema segitiga seperti ini. Ya, di mana broker, MLM, dan robot. Nah, Anda mau memilih copy trade yang bagus, ya berarti Anda memilih robot. Robot atau copy trade, ya. Anda mau membuat MLM, ya berarti Anda memilih perusahaan yang mana, PT-nya, ya. Kalau misalnya robotnya jelek, berarti robotnya diganti. Oke? Kalau brokernya jelek, berarti brokernya diganti. Tinggal di WD ganti broker lain. Kalau perusahaannya jelek, berarti perusahaannya diganti. Nah, beda halnya kalau ternyata semua ini adalah satu. Ya, saya kira itu untuk penjelasan hari ini. Jadi, mudah-mudahan teman-teman juga bisa paham ya dengan skema segitiga ini sehingga kedepannya itu bisa membedakan yang mana yang sebenarnya robot trading asli dan yang mana investasi bodong. Oke, itulah tadi penjelasan saya tentang kejadian yang dialami oleh PT SMI. Semoga bisa memberikan pelajaran ya buat teman-teman ya, terutama masalah skema segitiga tadi supaya menjadi pelajaran buat teman-teman untuk memilih robot trading yang benar ya. Karena robot trading yang benar itu adalah ketiga komponen itu, broker, kemudian MLM dengan robot itu adalah komponen yang terpisah. Jadi tidak mungkin bisa disatukan ya, tidak mungkin bisa disatukan, masing-masing sudah ada bidangnya sendiri. Pada saat salah satu komponen ini ya itu tidak akan mengganggu komponen yang lain. Oke, satu pesan penting saya lagi untuk semua member Net 89 sesuai dengan skema segitiga yang saya gambarkan tadi. Coba kalian menarik dana kalian yang ada di Hot Forex ya. Bagi semua member Net 89 yang mempunyai akun di Hot Forex, coba tarik dana kalian yang ada di Hot Forex. Coba WD all. Kalau seandainya Hot Forex itu bisa melakukan WD, nah, itu akan menjadi sebuah tanda tanya besar. Ya, karena informasi yang saya dapat, Hot Forex bisa melakukan WD, tapi itu cuma beberapa orang. Ya, jadi kalian buktikan sendiri, ya, sobat trader ini buktikan sendiri. Kalau ternyata Hot Forex bisa WD, ya, berarti itu sudah jelas titik-titik. Ya, kalau Hot Forex bisa WD, tapi Max Global nggak bisa WD, nah itu sudah akan jadi tanda tanya besar. Ya, jadi saran saya buat para member Net 89 yang punya dana di Hot Forex, coba melakukan WD. Kalau ternyata bisa melakukan WD, sementara Max Global tidak bisa, ya itu sudah jelas tanda tanya besar. Perhatikan upline kalian yang punya akun di Hot Forex, apakah bisa WD atau tidak? Ya, oke. Jadi itulah salah satu pesan saya untuk para member Net 89 yang sangat penting, yang memang perlu untuk kalian buktikan sendiri. Karena kalau misalnya ternyata Hot Forex bisa WD, berarti alasan maintenance itu sebenarnya hanya sebagai hiburan untuk kalian.
Ya, seperti itu. Sekian dari saya, Pakar Broker Forex. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe. Bagikan video saya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya. Dan jika ingin konsultasi tentang broker forex ya, atau ingin menulis review tentang broker forex, bisa tulis di kolom komentar broker apa yang ingin review. Nanti akan saya review secara mendetail, ya, secara mendetail, dan saya akan masuk ke broker tersebut. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.